Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal ya, yaitu PTS atau UTS atau STS ya, mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 SMP atau MTSN semester 1 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan PTS lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Di situ link video untuk seluruh mata pelajaran sudah disediakan. Dan mari kita mulai. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah didefinisikan dengan jelas. Berikut ini yang termasuk kelompok besaran pokok adalah: A. Massa, kuat, arus, dan suhu. B. Volume, luas, dan massa jenis. C. Massa, suhu, dan volume. D. Panjang, luas, dan waktu. Maka jawaban yang benar adalah A ya, massa, kuat, arus, dan suhu. Perhatikan hasil pengukuran berikut ini. Oke. 1. Lebar ruangan kelas. 2. Massa sekarung beras. 3. Kuat arus lampu bohlam. 4. Kecepatan lomba lari jarak pendek. Satuan yang tepat untuk menyatakan hasil pengukuran di atas secara berurutan adalah: A. Kilometer, gram, ampere, dan jam. B. Meter, kilogram, ampere, dan second. C. Kilometer, kilogram, kelvin, dan jam. D. Meter, ons, kelvin, dan second. Maka jawaban yang benar adalah B ya, meter, kilogram, ampere, dan second. Oke, kita lanjut. Yang bukan manfaat mempelajari IPA adalah: A. Meningkatkan kualitas hidup. B. Memahami berbagai hal di sekitar kita. C. Memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya. D. Berpikir kritis dan logis. Maka jawaban yang benar adalah C ya, memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Apabila mengukur volume benda tidak teratur, misalnya batu, maka alat ukur yang tepat digunakan adalah: A. Jangka sorong. B. Mistar. C. Gelas ukur. D. Neraca lengan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, gelas ukur. Proses pemisahan pada tinta pulpen sehingga menghasilkan beberapa warna disebut dengan teknik pemisahan: A. Kromatografi. B. Filtrasi. C. Destilasi. D. Kristalisasi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kromatografi. Ketika akan mengklasifikasikan ayam, burung, elang, dan bebek dalam satu kelompok,
Maka dasar persamaan ciri yang digunakan adalah A. Bentuk paruh, B. Sayap yang dimiliki, C. Bentuk kaki, D. Jenis makanan. Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, sayap yang dimiliki. Sepeda motor dan mobil mempunyai ciri dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa, tetapi tidak dapat disebut sebagai makhluk hidup karena A. Kemampuan bergeraknya terbatas, B. Kedua benda dapat dimodifikasi bentuk dan ukurannya, C. Tidak memiliki keseluruhan ciri-ciri makhluk hidup, D. Zat yang dikeluarkan merupakan sisa pembakaran mesin. Maka jawaban yang benar adalah C ya, tidak memiliki keseluruhan ciri-ciri makhluk hidup. Lukman memasukkan seekor belalang dalam wadah yang tertutup rapat dan beberapa helai daun. 2 hari kemudian ketika dia mati, ternyata belalang telah mati. Hal ini membuktikan bahwa belalang tersebut memerlukan A. Udara segar untuk bernafas, B. Daun segar untuk makanan, C. Area yang luas untuk bergerak, D. Air bersih untuk minum. Maka jawaban yang benar adalah A ya, udara segar untuk bernapas. Tubuh kita sekarang menjadi lebih tinggi dibandingkan pada waktu masih kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami A. Perkembangan, B. Iritabilitas, C. Adaptasi, D. Pertumbuhan. Maka jawaban yang benar adalah D ya, pertumbuhan. Makanan yang dimasak ibu di dapur dapat tercium baunya sampai ke ruang tengah karena A. Hidung dapat mencium bau jarak jauh, B. Partikel gas tidak bergerak, C. Gaya tarik partikel gas sangat kuat, D. Partikel-partikel gas bergerak. Maka jawaban yang benar adalah D ya, partikel-partikel gas bergerak. Jika kita ingin melakukan penelitian terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau dalam pot, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah A. Jenis pupuk kacang hijau dan jenis tanah, B. Jenis pupuk dan bentuk pot, C. Jenis pupuk, bentuk pot dan kacang hijau, D. Tanah, jenis pupuk dan bahan pot. Maka jawaban yang benar adalah A ya, jenis pupuk, kacang hijau, dan jenis tanah. Berikut ini bukan pertanyaan yang tepat untuk diajukan setelah mengamati ciri-ciri fisik sebuah bunga mawar menggunakan alat indera adalah A. Mengapa akar bunga mawar tidak berbentuk serabut?
B. Berapakah lama siklus hidup bunga mawar? C. Mengapa ada duri pada batang bunga mawar? D. Bagaimanakah warna bunga mawar? Maka jawaban yang benar adalah B ya. Berapakah lama siklus hidup bunga mawar? Itu ya, B jawabannya. Ilmuwan atau saintis mempelajari apa yang terjadi di sekitar kita melalui serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan sistematis. Langkah awal yang ditempuh dalam penelitian tersebut adalah melakukan A. Pengamatan, B. Percobaan, C. Pelaporan, D. Analisis data. Maka jawaban yang benar adalah A ya, pengamatan. Seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium dengan menyelidiki suatu zat untuk mengetahui sifat zat tersebut. Bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni ilmuwan adalah A. Ilmu bumi dan antariksa, B. Kimia, C. Fisika, D. Biologi. Maka jawaban yang benar adalah B ya, kimia jawabannya. Besaran yang tidak dapat diukur dari seekor kelinci adalah A. Frekuensi menarik napas setiap menit, B. Jarak loncatan, C. Kasih sayang terhadap anaknya, D. Panjang telinga. Maka jawaban yang benar adalah C ya, kasih sayang terhadap anaknya. Intan memiliki sebuah pot berisi tanaman yang sudah mulai berbuah. Besaran yang dapat diukur Intan dari tanaman tersebut adalah A. Lebar daun dan berat pot, B. Berat buah dan tinggi tanaman, C. Berat tanah dan tinggi tanaman, D. Berat pupuk dan panjang akar. Maka jawaban yang benar adalah B ya, berat buah dan tinggi tanaman. Budi dan Dita mengukur panjang sebuah meja menggunakan jengkal tangan mereka masing-masing dan hasil pengukurannya berbeda. Alasan yang sesuai terhadap perbedaan hasil pengukuran mereka adalah A. Pengukurannya tidak menggunakan alat ukur yang baku, B. Jengkal tangan Dita tidak dibuka lebar, C. Posisi mata saat mengukur tidak tegak lurus meja, D. Jengkal tangan Budi lebih panjang dari jengkal tangan Dita. Maka jawaban yang benar adalah A ya, pengukurannya tidak menggunakan alat ukur yang baku. Produsen barang-barang pabrik harus menggunakan satuan pengukuran baku yang sama dengan tujuan supaya A. Barang yang dijual cepat laku di pasaran, B. Barang yang dihasilkan memiliki keakuratan ukuran, C. Barang yang dihasilkan tidak saling tertukar, D. Distribusi barang dapat berjalan lancar.
Maka jawaban yang benar adalah B ya, barang yang dihasilkan memiliki keakuratan ukuran. Alat ukur yang tidak tepat digunakan untuk mengukur sebuah buku tulis adalah A. Stopwatch, B. Penggaris, C. mistar, D. neraca lengan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, stopwatch namanya. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menggunakan istilah berat untuk menyatakan massa. Misalnya berat tubuh Danu 40 kg. Sesungguhnya massa tidak sama dengan berat karena massa A. besarnya tergantung ketinggian benda, B. menyatakan jumlah kandungan materi satu zat, C. besarnya berubah-ubah tergantung kedudukan benda, D. merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, menyatakan jumlah kandungan materi suatu zat. Tingkatan takson tertinggi dalam makhluk hidup adalah A. genus, B. kingdom, C. divisio, D. spesies. Maka jawaban yang benar adalah B ya, kingdom jawabannya. Langkah pertama yang dilakukan dalam penyelidikan IPA adalah A. mengamati, B. mempresentasikan, C. inferensi, D. mengkomunikasikan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, mengamati jawabannya. Oke, kita lanjut. Kita dapat menentukan larutan asam dalam makanan atau minuman di rumah dengan cara mengenali cirinya, yaitu A. rasanya yang masam, B. rasanya pahit di lidah, C. merubah lakmus merah menjadi biru, D. terasa licin di kulit. Oke, maka jawaban yang benar adalah A ya, rasanya yang masam. Contoh benda yang mengandung basa dalam kehidupan sehari-hari adalah A. sabun, sampo, dan pupuk, B. cuka, jeruk, dan minuman ringan, C. pasta gigi, sabun, dan aki, D. obat mah, cuka, dan sampo. Maka jawaban yang benar adalah A ya, sabun, sampo, dan pupuk. Berikut hal-hal yang dimiliki suatu benda. 1. volume tetap, 2. volume berbeda, 3. bentuk tetap, 4. bentuk berbeda. Sifat-sifat zat padat ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 1 dan 2, C 2 dan 3, D 3 dan 4.
Maka jawaban yang benar adalah A ya, volume tetap. Volume tetap dan bentuk tetap ya. Jadi A ya, 1 dan 3 ya. Satunya volume tetap, 3-nya bentuk tetap. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Lambang unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Lambang unsur besi, emas, dan helium secara berturut-turut adalah A, Be, Ag, dan H, C, B ya, Fe, Ag, dan H, C, Fe, Au, dan He, D, Be, Au, dan H. Jawaban yang benar adalah C ya, yang benar, yaitu Fe, Au, dan He. Oke, soal nomor 27 ya. Senyawa merupakan zat tunggal yang unsur-unsur penyusunnya dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih dengan cara kimia. Air adalah senyawa yang apabila diuraikan, unsur-unsur penyusunnya akan menjadi A, hidrogen dan oksigen, B, oksigen dan nitrogen, C, nitrogen dan helium, D, hidrogen dan nitrogen. Maka jawaban yang benar adalah A ya, hidrogen dan oksigen. Saat kalian melarutkan gula dalam air, maka akan terbentuk campuran gula yang rasanya manis seperti rasa gula penyusunnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa A, campuran tersusun atas dua unsur secara kimia, B, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya tetap, C, sifat gula mendominasi sifat campuran, D, sifat campuran masih sama dengan sifat zat penyusunnya. Oke, maka jawaban yang benar adalah D ya, sifat campuran masih sama dengan sifat penyusunnya. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup adalah A, tumbuh, B, tidak memerlukan makanan, C, berkembang biak, D, bernapas. Jawaban yang benar adalah B ya, tidak memerlukan makanan. Oke, kita lanjut ya. Hewan yang memiliki ciri hidup di air dan di darat disebut dengan hewan A, aves, B, amphibia, C, mamalia, D, pisces. Maka jawaban yang benar adalah B ya, amphibia. Sebutkan 7 ciri makhluk hidup. Oke. 1. Bernapas, 2. Memerlukan makanan dan minuman, 3. Bergerak, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Berkembang biak atau reproduksi, 6. Peka terhadap berangsang, 7. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Itu ya. Sebutkan jenis-jenis besaran pokok beserta satuannya. Panjang satuan SI-nya meter, massa
satuan SI-nya kilogram, waktu satuan SI-nya second atau detik, 4 kuat arus listrik satuan SI-nya ampere, 5 jumlah zat satuan SI-nya mol, 6 intensitas cahaya satuan SI-nya kandela, 7 suhu satuan SI-nya Kelvin. Sebutkan perbedaan antara tanaman monokotil dan dikotil. Minimal 3 perbedaan. Jawabannya monokotil ya. Ini adalah monokotil. Sedangkan ini adalah dikotil ya. Nah, kalau monokotil bijinya memiliki 1 daun lembaga, sedangkan dikotil 2 daun lembaga. Bentuk akar serabut, sedangkan kalau yang dikotil berakar tunggal. Lalu monokotil bentuk tulang daun sejajar, sedangkan dikotil tulang daun menyirip atau menjadi. Selanjutnya monokotil jumlah ketiledon 1 buah, dikotil jumlah ketiledonnya 2. Lalu monokotil jumlah mahkota bunga kelipatan 3, lalu dikotil mahkota bunga kelipatan 2, 3 atau 4, 5. Monokotil yaitu akar dan batang tidak mengandung kambium, sedangkan dikotil akar dan batang berkambium. Monokotil batang tidak bercabang, sedangkan dikotil batang bercabang. Sebutkan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia yang dapat diamati di sekitar ya, masing-masing minimal 2. Oke. Nah, perubahan fisika ada air berubah menjadi es batu atau membeku. Selanjutnya mentega dipanaskan menjadi meleleh, pelerutan kristal gula atau garam, air mendidih ketika dipanaskan, lelehan batang lilin untuk kerajinan. Perubahan kimia, kertas dibakar menjadi abu, lalu nasi basi membusuk, pembuatan tape dari fermentasi, 4 kayu dibakar menjadi abu, lalu susu menjadi masam. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.